Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Khairunisa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Teknik Sipil. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran irigasi dan bangunan air 2, yang materinya bersangkutan dengan saluran dan perencanaan irigasi. Baiklah, di sini saya akan memulai membacakan materi. Saluran irigasi terbagi atas dua, yaitu saluran irigasi pembawa dan saluran irigasi pembuang. Jenis-jenis dan fungsi saluran irigasi pembawa: saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan ada saluran sekunder. Kemudian desain hidrolis saluran pembawa. Perbandingan kedalaman air dengan lebar dasar. Kedua, kemiringan memanjang saluran. 3 kondisi saluran pembawa, yaitu 1. Air irigasi tanpa sedimen langsung dari waduk. Kedua, air irigasi bersedimen di saluran tanah paling umum. Ketiga, airan irigasi bersedimen di saluran pasangan angka sedimen mempengaruhi desain. Kemudian prinsip saluran pembuang yang terdiri dari 3, yaitu pertama, mengalirkan kelebihan air secara gravitasi. Kedua, mencegah genangan dan kerusakan tanaman. Ketiga, mengatur banyaknya air tanah. Penyebab kelebihan air dalam jaringan irigasi. Pertama, melimpahnya air irigasi. Hujan yang sangat lebat. Saluran irigasi tanpa pasangan dapat terjadi: pertama, penggerusan setempat. Kedua, pengendapan sedimen. Bentuk penampang. Karena sulit dibangun, maka bentuk yang dipilih adalah trapesium. Kedua, penampang basah sekecil mungkin, yaitu setengah lingkaran. Kemiringan talut saluran begitu kepada: 1. Jenis tanah. 2. Kedalaman saluran. Ketiga, rembesan aliran. Kemiringan minimal talut. Pertama, pasir berlunau 2-3. Kedua, batu kecil dari 0,25. Ketiga, jenis tanah lempung berpasir. Tanah pasiran kohesif 1,5-2,5. Rumus Stekler. Pertama, untuk saluran pembawa tanpa pasangan. Kedua, dianggap sebagai aliran tetap. Dan rumusnya: pertama, R sama dengan A per P. Kedua, Q sama dengan V kali A. Ketiga, B sama dengan N kali H. Letak saluran irigasi pembawa. Pertama, saluran garis tinggi atau kontur. Kedua, saluran garis punggung. Saluran garis tinggi adalah saluran yang ditempatkan sejurusan dengan garis atau kontur. Saluran garisan punggung adalah saluran yang ditempatkan pada punggung medan. Kemudian saluran pembawa, yaitu tanpa pasangan dan dengan pasangan. Bangunan irigasi. Bangunan pelengkap untuk mengatasi halangan atau rintangan sepanjang saluran dan bagian lain. Kedua, bangunan untuk pengambilan atau penyadapan, pengukuran, dan pembagian air. Macam-macam pembangunan, pengambilan atau penyadap. Pertama, bangunan penyadap atau pengambilan pada saluran induk dengan atau tanpa bendungan. Kedua, bangunan pengukur. Bangunan pengukur adalah bangunan yang mengukur banyaknya debit air yang masuk ke dalam bangunan. Ketiga, bangunan pembagi, yaitu bangunan yang untuk membagi air dari saluran ke saluran yang lebih kecil. Kemudian, bangunan penyadap
adalah bangunan untuk penyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder, tersier, dan kuarter. Yang terakhir adalah bangunan penyadap atau pengambilan pada saluran induk dengan atau tanpa bendungan. Baiklah, sekian dari saya untuk pembacaan materi tentang saluran dan bendungan irigasi. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.